Dari tadi di lift Tristan sama sekali nggak ngajak aku ngomong, walau sepatah kata pun. Tapi sikap dia ke aku biasa aja sih, nggak kelihatan kesel kayak kemarin-kemarin. Ini udah awal yang baik. Aku harus bisa lebih tenang dan sabar buat deketin dia. Tristan, aku boleh nebeng kamu nggak ya? Soalnya mobil aku masuk bengkel. Tapi kalau kamu keberatan nggak apa-apa, aku bisa cari taksi aja. Oke. Irit banget jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku bisa berangkat bareng sama Tristan ke kedai. It will be so much fun. Aku nggak tahu sih apa yang Mel tulis di jurnalnya. Tapi yang pasti, aku ngerasa perlakuan Tristan ke aku jadi jauh lebih baik setelah dia baca jurnal itu. Aku merasa ada harapan buat hubunganku sama Tristan ke depannya. Tak? Nggak usah pura-pura sibuk juga kali. Gue tuh tahu lu pasti lagi nggak fokus karena pasti lagi banyak pikiran. Susah ya kalau sama sahabat lama. Gak bisa bohong. Gue ada masalah dikit lo langsung tahu. Ya, gimana lagi ya, Ji? Lu itu mau kayak gimana caranya nutupin masalah dari gue nggak bakal bisa. Susah. Dari dulu juga lu kalau ada masalah itu kan selalu cerita sama gue, sama pangeran. Sebenarnya gue juga nggak pengen rahasiain semua ini dari lu dan pangeran. Tapi gue juga berat hati buat cerita ke yang lain. Ya udah kalau lu emang nggak mau cerita nggak apa-apa. Pak Regar juga udah wanti-wanti ke gua ngamanahin katanya ya harus jaga privasinya Gio. Cuma gue sebagai sahabat lu nih Ji, ngingetin sama lu. Gua sama pangeran itu bakal selalu ada buat lu. Karena secara gue tuh kan sahabat lu, pangeran juga sahabat lu. Siapa tahu lu kan balik dari itu tuh, dari Swiss kan, otak lu jadi beku, jadi malas lagi mikir kayak gitu, jadi nggak fokus. Siapa tahu kan? Gak lah. Sampai kapanpun gue tetap inget kok sahabat-sahabat gue, tempat-tempat gue bercerita. Gue gak pernah lupa. Oh iya, mumpung lagi ada lu di sini, sebenarnya ada satu hal yang pengen gue tanyain. Jujur, pertanyaan ini ganggu banget sih di pikiran gue. Menurut lu kenapa ya Oma kok nggak gencar kayak dulu lagi buat misahin Putri sama Pangeran? Sekarang tuh udah biasa aja gak sih? Beralih ke topik yang lain gitu, nggak coba-coba lagi buat misahin Putri sama pangeran ya kan? Oke, sekarang gini. Menurut lu, kalau ada orang yang pengen misahin Putri sama pangeran atau menghancurkan hubungan mereka, akan berhasil? Emang ada ya orang yang mau misahin Putri sama pangeran selain Oma? Ji, masalah kita kan tahu nih, sering nyaksiin gimana Putri sama pangeran hubungannya itu dari zaman kuliah sampai sekarang. Gak ada satupun orang yang bisa misahin Putri sama pangeran. Nih, kalaupun misalnya ada orang-orang, menurut gue itu gak bakal bisa. Sulit, mustahil. Karena mereka berdua itu gak bisa dipisahin. Gue setuju sama lo. Gue juga yakin begitu kok. Kayaknya hampir tidak mungkin ada orang yang bisa misahin Putri sama pangeran. Emang ada ya orang gitu yang bisa misahin Putri sama pangeran? Kan cuma Oma Soraya doang perasaan. Iya enggak, gue nanya doang. Menurut lo gitu, maksudnya gue cuma minta pendapat. Dan setahu gue juga cuma Oma kok orang yang pengen misahin Putri sama pangeran. Tapi gini, namanya hidup kan kita terus berjalan ke depan. Kita nggak pernah tahu di depan akan terjadi apa. Mungkin juga nanti ada orang baru yang pengen misahin Putri sama pangeran. Kita kan nggak pernah tahu. Atau jangan-jangan Oma Soraya yang mau misahin Putri untuk pangeran dan nyuruh ke lo. Soalnya lo kelihatan banget nih gelisah kayak gini, ya kan?
please jawab. Bener nggak? Oma Soraya nyuruh lo buat misahin Putri sama Pangeran. Jawab gue, Ji. Wah bener, feeling gue pasti tepat banget. Lu pasti disuruh Oma Soraya buat misahin Putri sama Pangeran. Gila sih, Ji. Sahabat kita berdua loh itu. Apa yang harus gue lakuin kalau Mel balik nanti? Gue takut kalau gue terus neken dia kayak kemarin, dia jadi pergi dan ngilang lagi. Astagfirullahaladzim. Gara-gara gue ngelamun sampai gue gak sadar di depan gue ada mobil. Mobil kamu nggak apa-apa? Tadi saya panik banget. Saya lagi ngelamun tiba-tiba mobil kamu ngerem di depan saya. Makanya, kalau bawa mobil jangan sambil ngelamun. Jadi kan nabrak tuh. Dan untungnya kamu nggak apa-apa loh. Oke, saya bakal ganti rugi kerusakan mobil kamu. Kamu bawa aja ke bengkel langganan saya di Antasari. Kartu nama saya, dan di situ juga ada alamat kantor saya. Jadi kalau ada apa-apa kamu bisa langsung datang ke sana. Atau boleh nggak saya pinjam HP kamu? Nih, saya udah save nomor saya di HP kamu. Saya juga udah miss call nomor kamu di HP saya. Ada yang kamu butuhin lagi dari saya? Apa? Permintaan maaf. Dari tadi kamu belum minta maaf loh sama saya. Aduh. Sorry. Saya tuh saking paniknya makanya saya lupa kalau saya belum minta maaf. Saya minta maaf karena saya nabrak mobil kamu, ya. Oke, permintaan maaf diterima. Lain kali, hati-hati ya. Ya, saya bakal ingat pesan kamu. Sorry, saya harus buru-buru ke kantor, jadi saya duluan ya. Oke. Permisi. Gue pikir tuh cewek bakal marah-marah sama gue. Ternyata santuy banget orangnya. Bagus juga anger manajemennya. Fokus.
butuhin lagi dari saya? Permintaan maaf. Dari tadi kamu belum minta maaf loh sama saya. Aduh. Sorry, saya tuh saking paniknya makanya saya lupa kalau saya belum minta maaf. Saya minta maaf karena saya nabrak mobil kamu ya. Aku datang ke sini juga untuk minta maaf. Maura terus coba masuk ke hati gue. Tapi itu nggak masalah, selama dia nggak bersikap annoying. Gue bermasalah kalau dia udah mulai drama, apalagi sampai ngusik hidupnya Mel. So sweet banget sih berdua naik Vespa.